Oke, sup guys. Hari ini tanggal 19 Januari, hari Rabu 2022. Kita akan mulai analisa market untuk sesi Eropa. Kita mulai dari USD Japanese Yen. Nah, USD Japanese Yen, kita mulai dari weekly. Weekly, ini namanya geometri analisis. Jadi ini ada tiga anchor utama. Oke. Jadi sekarang kita berada di extension short. Kalau ini gagal, mungkin antara ada tradisional dan full retracement. Oke. Sekarang kita kalau lihat di time frame yang lebih kecil ya. Sini long yang weekly tadi, extensi itu di trade, dan kita juga punya short di awal tahun ini. Jadi short daily di awal tahun ini yang juga ada partisipasi. Jadi sebelumnya dia juga sedang nge-break extensi short, dan ini short setup yang pertama setelah trend break extensi. Di sini selama berada di bawah 115,247 dolar, USD Japanese Yen bearish. Oke, tapi kalau dia nge-break extensinya, kan mungkin dia pullback ini ya. Ini yang bakal kita jadikan konfirmasi nanti. Kalau dia nge-break, berarti nanti punya short setup lagi untuk ke bawah. Yang kemungkinan buat nge-break extensi weekly-nya. Kalau ternyata dia nge-defend long ini dan nge-break daily short setup yang pertama di tahun ini, USD Japanese Yen bullish. Oke. Dan itu akan menandakan kekuatan dolar. Selama berada di bawah 115 dolar, USD Japanese Yen bearish. Kita lanjut ke Aussie USD. Aussie USD daily. Ini weekly ini ya. Weekly kita punya short setup yang belum mencapai target. Ya. Dan ini short setup daily yang sudah berhasil dikonfirmasi resistennya setelah dia nge-break tradisional long di daily. Oke. Dia punya long setup pertama berhasil mencapai target, long setup yang kedua gagal mencapai target dan gagal mempertahankan tradisional long ya. Bisa aja dia bakal retest ke bawah lagi ke 0,5 lagi mungkin, but karena sudah nge-break long seriesnya, ini akan jadi short setup yang pertama setelah trend break ya. Biasanya ya currency Aussie USD, Euro USD atau GBP di short setup yang pertama itu suka nge-break short setupnya, suka nge-break 618-nya dan dia nggak pullback kayak gini. Dia terus balik ke high sebelumnya, bahkan mungkin higher high dikit. Dan ini yang ngebuat skenario double top. Kita lihat di daily ada nggak? Ya kurang lebih contohnya seperti ini nih. Dia suka dip ke high ya. Dip ke high, jadi dip itu nggak harus ke bawah. Dip itu bisa ke high kayak gini. Dia nge-break gitu ya. Nge-break short setupnya. Dan kok ini nggak ngebuat double top, tapi habis itu gagal mempertahankan pullbacknya ya. Dan down. Nah di sini sekarang kayak gitu juga. Biasanya di yang pertama ini dia bakal nge-break, tapi juga masih ada potensi dia tetap berhasil nge-trade short setupnya ya. Jadi untuk Aussie USD bearish selama berada di bawah 0,72587 dolar.
biris selama di bawah 618. Kita lanjut ke Euro USD. Euro USD, kita mulai dari weekly. Nah, ini juga contoh double top yang sering dibuat currency. Dia nge-break short setupnya, dia go away ke previous high-nya, high sebelumnya yang ini mungkin resistance horizontal ya, dan down. Sama sekarang situasinya dengan ini. Dan ini ya, neckline, ini namanya neckline. Ngebuat anchor extension short setup. Gimana kita cara konfirmasi short setup ini tadi? Gini. Jadi dia punya long series di sini. Ngeblow up target, dia ngebreak ekstensinya. Dan dia juga ngebreak tradisionalnya. Maka dari itu sekarang kita berada di short setup yang pertama, sama kayak Aussie USD. Bearish selama berada di bawah 1,14183 dolar. Jadi skenario sama ya dengan Aussie USD. Bearish selama di bawah 618%. Oke, kita lanjut ke GBP. GBP USD. Nah, ini skenario double top. Ini suka banget dia ngebuat double top. Ada partisipasi di 0,5 ya, habis itu ngebreak dan ngebuat double top karena dia nggak nge-retrace. GBP USD berada di short setup. Ini short setup yang pertama berhasil mencapai target, kedua berhasil mencapai target, dan sekarang kita berada di short setup yang ketiga. Resisten ini udah dikonfirmasi karena dia sudah ngebreak sensi long kita yang sebelumnya. Ya, ini sudah di break. Ada partisipasi ya. Ini menuju weekend kemarin dan gagal. Dia sudah ngebreak 618, itu sudah trend failure. Dan ini yang akan menjadi short setup yang pertama. Sama lagi kasusnya dengan Aussie USD, Euro USD, currency. Bearish selama berada di bawah 1,36813. Oke. Ini dari mata uang ya. Kalau memang bearish semua, short setup ini berhasil di trade atau dia ngebuat double top, itu menandakan kelemahan dolar, kekuatan dolar. Dan itu bakal jadi bearish skenario untuk market-market yang lainnya. Oke. Oke, kita lanjut ke gold. Ini gold. Gold ya. Udah tahu kan, udah pasti berada di long setup sekarang ya. Tapi kita juga punya short setup. Jadi habis dia bounce nih di long setupnya, di sini juga ada short setup yang berhasil dipertahankan to the tick. Benar-benar satu tick banget dipertahankan. Jadi kalau kita bisa ngebreak short setup yang ini bakal jadi konfirmasi support yang ini, dan itu akan mengkonfirmasi bull market untuk gold. Ya. Tapi ini yang kita gunakan sebagai bullish move line. Sorry. Selama berada di atas 1.800 dolar, gold bullish. Jadi bisa aja dia bakal sideways di sini. Sideways, mungkin kayak gini ngedip, baru dia terbang. Sideways, bang. Ya, bullish sama di atas 1.800 dolar. Lanjut ke silver. Silver, ya, ini long setup tradisionalnya. Dia nggak nge-retest, dia nggak, bahkan nggak ke 382 di sini ya. Itu mungkin ini tradisional ya. Jadi tradisional juga bisa termasuk, ini full retracement. Dia nge-retrace di sini, front run namanya, di atas 382. Nge-retest lagi dan berhasil mencapai target. Oke. Sekarang dia juga punya kemungkinan ini
setup yang bisa membawa kita untuk mengikuti daily trend ya. Itu di atas 23,12641 dolar. Ini long setup. Tapi ini yang kita gunakan sebagai bullish above line. Selama silver berada di atas 22,46855 dolar, silver bullish. Oke. Kita lanjut ke indeks S&P 500. Tentu kita mulai dari chart fix kita. Fix, ya, tentu saja masih berada di daily short setup. Oke. Tapi di intraday time frame-nya dia punya long setup di sini. Sloppy berhasil mencapai target. Di 15 menit lebih kelihatannya. Ini sebenarnya dia selama berada di bawah 26,618 yang ini, 26,46 dolar, itu sebenarnya masih miris ya. Ini kalau kita ngelihat history ya. Nih, nih. Nah, di sini. Ini kita di sini. Ini yang ini di sini. Biasanya ya setelah dia nge-retest, mungkin nggak bisa dibilang ini nge-retest ya. Kayak gini. Situasinya sama ya. Dia bakal ngebuat low lagi. Jadi ketika turun, ini bullish buat market S&P atau indeks dan saham di US. Oke. Sekarang ini ya, dia sudah mencapai target nih dan bahkan melebihi target. Di intraday time frame ya, dia punya long setup. Ya, ini long setup yang mentargetkan ke atas lagi ya di 382 dan ini yang kita jadikan korelasi dengan SPX. Oke. Jadi kita lihat di sesi saya ini nanti apakah dia bisa mempertahankan long setup ini apa enggak. Jadi dia untuk fix bisa dibilang dia masih miris selama berada di bawah 26,46 dolar, tapi kita perlu hati-hati ya. Dia punya long setup di intraday time frame-nya. Kalau bisa dibilang ini kita berada di no man's land yang benar-benar kita masih abu-abu, belum jelas. Tapi berdasarkan dari history, ya biasanya dia bakal kayak ngebuat double top kayak gini dan lanjut ke range bawahnya, ke range bawahnya, dan itu bakal jadi bullish skenario untuk indeks dan saham. Tapi kalau dia bakal naik terus dan bahkan kalau bisa ngebreak 26 dolar sini dan itu akan menjadi bearish skenario. Ya, ini yang perlu kita perhatikan di sesi Asia ke Eropa nanti nih. Oke, ya. Kita lihat di SPX. Pakai chart ini aja. Di SPX ya. Kita lihat di daily. Di daily sebelumnya kita punya ini di tahun lalu ya. Maksudnya di bulan November tahun lalu. Kita punya long setup sini. Dan ini yang mungkin bisa jadikan kita jadikan acuan support untuk bullish above line selama berada di atas 4452. Jadi untuk long term memang kita masih bullish, belum ada trend yang di break menurut gua. Belum ada 618 yang break. Kalau kita tarik seperti ini, belum ada trend breaking. Oke. Intraday time frame yang kita korelasikan dengan fix. Sini dia udah nge-trade nih, berhasil mencapai target. Fix dia long setup yang ini. Berhasil mencapai target. SPX setelah itu dia ngebuat strike down. Ini strike down ya.
Jadi, tapi ini yang kita korelasikan dengan 382 fix yang tadi, yang ini. Jadi bisa dibilang mungkin ini ekstensi, tapi kita nggak tahu anchor yang jelas yang mana. Tapi ini yang berkorelasi dengan fix. Jadi fix, oke, 382 low yang ini, low yang di sini. Ini high di SPX ya, low ke high, high ke low. Kalau kita bisa nge-break short setup yang gini, resisten yang gini, nge-break, kalau kita bisa nge-break ini, itu akan membawa perubahan tren lagi. Jadi kita bisa buy di next long setupnya ke resisten yang lebih besar atau mungkin ke ATH yang baru. Yang jelas dia bakal ngebuat rally. Sekarang ini udah nge-trade nih, udah ada reaksi di sesi Asia. Sedikit lagi nyampe. Ya, jadi ya bisa dibilang masih no man's land ya. Untuk indeks dan saham belum ada yang clear, masih abu-abu. Di ya, mungkin ntar di sesi New York nanti malam kita bisa lihat arah market yang lebih jelas. And that takes us to our cryptocurrency BTC. Wah, pam dia. BTC ya, seperti yang kita tahu, dia punya daily short setup. Jadi untuk longer time frame-nya ya, selama dia berada di bawah 58,600 dolar, BTC masih bearish dan ya kemungkinan crypto winter masih berada di fase crypto winter. Ya, selama berada di bawah 618 ini. Di time frame lebih kecilnya, kita ke 2 jam. Sini kita sudah nge-break extensi short ya. Dan itu yang ngebuat long setup setelah trend break. Kita sudah ada partisipasi di sini ya. Jadi sini ini udah dikonfirmasi supportnya ketika dia sudah nge-break short setupnya. Tapi di sesi New York malam ini tadi dia nge-break lagi long setup sebelumnya. Di break nih 618. Dan kalau udah kayak gini biasanya dia bakal nge-break lagi short setup yang di atas. Break, 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 break. Sampai ada trend yang jelas. Tapi kalau memang untuk long setup yang ini ya, uh, mentargetkan 45,612 dolar. Kalau kita lihat dari analisa geometri atau channeling seperti ini, bisa dilihat kita berada di downtrend ya, belum ada uptrend yang ke break. 382 dan kemudian sekarang ya traditional short. Jadi kalau bisa mungkinan kalau bisa ngebreak ngebreak ini high yang ini 44K 466 ya, itu akan ngebuat BTC paling nggak bullish untuk beberapa hari ke depan. Tapi selama kita berada di bawah itu masih bearish dan ini kayak sepertinya terlihat seperti head and shoulder pattern gitu. Kalau dilihat dari log chart, kita juga sudah break 618 ya. Ini log chart, kita juga sudah break. Ini dapat tanda sudah sangat nggak bagus dan sekarang mungkin kita bakal squeeze ke ya, short setupnya. Ini bearish below the line kita. Kalau kita gambar channel ya, belum ada trend yang break, downtrend yang break. Ya, mungkin lebih clear kalau kita pakai log chart di sini.
daily short setup, ini intraday short setupnya. Ini confluence nih. Ini long setup. Saya lihat di sini di uh, intraday-nya ini long setupnya sudah break 618 dan ya kemungkinan kita bakal down. Dia bakal ngebuat short setup lagi di sini. Kalau ini break ya kemungkinan kita bakal naik lagi karena dua-duanya sudah break sebelumnya. Short setup break, long setup break. Tapi ini yang sekarang kita jadikan acuan. Selama berada di dalam parallel channel ini ya, BTC masih biris ya. Ini biris below the line-nya dan ini biris below the line weekly ya. Ya. Kita lanjut ke Ethereum. Ethereum ini situasinya sama kayak BTC. Kita pakai log chart aja ya. Ini sudah break sebelumnya. Jadi tradisional break. Sekarang berada di full retracement. Nah, di full retracement-nya kita belum break. Bahkan belum nyentuh 0,5. Apa sudah? Oh, belum. Bahkan belum nyentuh 0,5. Di tren untuk yang sekarang di mungkin 4 hour-nya kita anggap aja ini week ini nggak ada. Oh, kan masih bisa dihitung nggak deh kayak gini. Ya, kita berada di ekstensi nih. Harusnya berada di ekstensi, tapi ya. Short setup yang pertama di sini ngebuat tradisional bisa jadi. Ya, ini paling di 382 nih. Resisten 382. Targetkan 2693. Ya, gimana gua bilangnya? Oke. Ini menurut versi log chart ya. Selama berada di atas 2.541 dolar ya, Ethereum berpotensi masih bullish, but ya untuk short termnya di 4 hournya bisa dilihat ini nggak ada downtrend yang sama sekali di break dari Fibonacci atau walaupun trend line ya, belum ada tanda-tanda downtrend yang break. Oke, sini juga dia ngebreak long setupnya to the tick ya. Ini sudah ngebreak, kemungkinan bakal ngebuat short setup kayak gini. Jadi sama kayak BTC ataupun dia bakal squeeze ke high ke short setup yang tradisional. Ini masih abu-abu juga. So, gue bisa bilang ini masih downtrend untuk Ethereum maupun Bitcoin nih. Kalau kita lihat dari linear chart, ini linear. Kita benar-benar berhasil mempertahankan long ya, bullish buffline kita 2921, belum break juga. Jadi Ethereum untuk longer time frame-nya emang masih bullish karena belum ada 618 yang di break, sedangkan BTC maupun dari log chartnya, non lognya itu sudah ngebreak 618 dan kemungkinan sekarang bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. Nggak tahu kapan mulai ya, tapi yang jelas sekarang masih downtrend semua, belum ada tanda-tanda. Yang gua kira long setup yang ini kemungkinan akan berhasil, tapi sayangnya ngebreak. Gua pribadi juga sudah keluar dari buy position gua ya, just cut loss it. Walaupun dia bakal buat hike baru lagi setelah gua cut loss, gua nggak peduli karena karena sudah ngebreak ya long setupnya. Dan gua akan cari uh, opportunity selanjutnya. Kalau memang kita berhasil ngebreak, gua akan analisa ulang lagi. Oke, menurut gue ini cukup untuk analisa untuk sesi Eropa siang hari ini nanti. Jika ada yang bingung silahkan tanya di Discord.
Jika merasa terbantu dengan video ini, silakan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Oke, cukup sekian. Selamat pagi. Terima kasih.